Kita akan membahas sebuah kisah modern tentang kehidupan digital kita. Sebuah cerita yang mungkin terasa sangat dekat dengan kita semua. Judulnya, Zombie Pencari Pengakuan. Oke, kita mulai ceritanya. Babak pertama, dunia di dalam kotak berkilau. Kisah ini berlatar di Tokyo, sebuah kota di mana cahayanya bukan lagi dari bintang, tapi dari jutaan layar gawai. Kemanapun Anda melihat, sebuah kepala tertunduk dan jari-jari sibuk menari di atas kaca. Nah, disinilah kita ketemu sama Yu Sakamoto, seorang asisten sutradara berumur 28 tahun. Baginya, ponsel itu kayak portal ke realitas lain yang jauh lebih sempurna. Tempat ia bisa melihat senyum orang lain, makanan mewah, dan liburan mereka yang kelihatan tanpa celah. Kenyataannya, hidup Yu itu ya gitu-gitu aja. Dari pagi sampai malam, isinya cuma omelan bos dan lari-larian ngejar kereta terakhir. Bisa dibilang, satu-satunya pelarian dia dari dunia nyata yang bikin capek ini, ya media sosial. Awalnya sangat sederhana, dia cuma punya 230 pengikut. Di lautan digital yang luas banget ini, angka segitu ya ibarat setetes air, nyaris nggak kelihatan sama sekali. Sampai suatu malam, dia iseng pinjam kamera kantor, motret pemandangan kota, dan mengunggah sesuatu yang benar-benar dia banggakan. Dan untuk pertama kalinya, dia ngerasain percikan pengakuan itu. Satu notifikasi suka dengan gambar hati warna merah rasanya jauh lebih nikmat daripada tidur. Dan sensasi dari suka itu, wah, rasanya memabukkan. Itu menanam benih obsesi yang tumbuh dengan cepat banget. Malam itu dia nggak bisa tidur. Dan besoknya, yang ada di kepalanya cuma satu, unggahan berikutnya. Sejak saat itu, dia mulai membangun citra dirinya di dunia maya. Sebuah versi yang lebih keren, lebih sukses, yang perlahan-lahan menelan identitas aslinya. Bahkan waktu temannya bilang, kamu kalau ketemu langsung pendiam ya, tapi di medsos keren banget, dia malah bangga. Kita masuk babak 2, kutukan pengakuan. Tapi validasi yang baru ia temukan ini ternyata ada harganya, dan harganya sangat mahal. Dan keajaiban itu terjadi. Salah satu video 1 menitnya viral, menembus lebih dari 100.000 penayangan cuma dalam 2 hari. Notifikasi nggak berhenti-berhenti bunyi, ponselnya sampai panas di tangannya. Untuk pertama kalinya, dunia seolah-olah melihat dia. Perasaan di puncak itu luar biasa, tapi pas jatuh lagi ke realita, wah, itu sakit banget. Video-video berikutnya gagal total. Dia terus bertanya-tanya, kenapa? Kenapa nggak berhasil? Padahal caranya sama. Dia pun berhenti jadi seniman. Dia berubah jadi analis. Dia mati-matian coba menebak maunya algoritma, menganalisis setiap detail, mulai dari waktu posting, tegar, sampai warna thumbnail. Tapi angka-angka itu tetap dingin, nggak berpihak sama dia. Kebutuhannya akan validasi udah kayak kebutuhan akan oksigen. Temen dia abaikan, pekerjaan dia lupakan, yang penting cuma angka. Angka jadi aliran darahnya. Sampai suatu malam, saat layarnya mati, dia ngelihat pantulan wajahnya sendiri. Dia kaget. Wajahnya tirus, matanya kering dan kosong, dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Dia merasa kayak mayat hidup yang pura-pura bernapas. Dan pas banget, dia menggumamkan kata-kata itu. Ting, sebuah notifikasi menerangi layarnya. Cuma satu suka. Suara notifikasi itu membuat sang zombie tersenyum. Sekarang babak 3, kota para zombie. Nggak lama Yu sadar kalau dia nggak sendirian. Kengerian yang dia rasakan ini ternyata adalah wabah yang sudah menyebar ke seluruh kota. Bayangin dia berdiri di tengah persimpangan Shibuya, ngeliat lautan manusia yang masing-masing tenggelam dalam cahaya layarnya sendiri. Bahkan para influencer yang kelihatan hebat di dunia maya, di dunia nyata ya sama aja, jalan sambil nunduk. Di tengah momen pencerahan yang aneh itu, dia menciptakan karya terakhirnya. Cuma sebuah video sunyi, isinya wajahnya yang tanpa ekspresi dengan latar belakang lautan manusia yang sama-sama memegang ponsel. Dan disinilah ironi terbesarnya. Justru di saat dia merasa paling kehilangan kemanusiaannya, saat dia benar-benar menjelma jadi zombie, dunia malah memujinya karena terlihat paling manusiawi. Komentar pun banjir. Ini nyata banget. Ini kita semua. Dia berhasil. Dia memenangkan permainan ini. Videonya jadi nomor 1. Tapi dengan kemenangan itu, dia benar-benar melebur. Dia jadi bagian dari kerumunan yang dulu cuma bisa dia amati dari jauh. Epilog, hening setelah tirai terakhir ditutup. Jadi setelah semua pertunjukan ini selesai, apa sih yang sebetulnya tersisa?
Ternyata sistem yang mengangkat dan menjatuhkan dia itu dingin dan gak peduli. Semua interaksi yang tadinya terasa seperti detak jantung, seperti aliran darah, pada akhirnya ya cuma sinyal-sinyal listrik yang kosong. Karena di balik setiap profil, setiap unggahan, setiap suka, ada permohonan yang sunyi. Sebuah bisikan yang putus asa untuk bisa dilihat dan diakui. Nah, ini dia intinya. Di dunia di mana semua orang sibuk meneriakan kisahnya sendiri, siapa yang masih tersisa untuk benar-benar mendengarkan?